Theo dan Ian duduk di hadapan Irin seperti terdakwa yang merasa takut. Wajah Theo terlihat sunyi. Kenapa kalian tidak pergi? Umat Theo banyak pekerjaan kantor kami pikir. Ian diam, aku bertanya pada Theo. Ia langsung nutup mulutnya rapat. Aku sibuk lagi pula, kenapa buru-buru? Mam, kau sudah memaksa aku menikah, memaksa semuanya. Sampai bulan madu juga kau memaksanya. Aku tak ingin pergi. Theo, kau. Aku tidak ingin bulan madu dengan gadis yang tidak aku cintai. Theo, kau keterlaluan. Irin ikut berdiri. Ia hanya berdiri diam. Melihat perdebatan itu, ia hanya memang benar pernikahan mereka terjadi karena paksaan dan Theo tidak mencintainya. Maaf, Mam, aku sudah melakukan semuanya, namun tak dengan bulan madu. Theo melangkah keluar. Theo. Theo, kau tak boleh melawan ibumu seperti tadi. Diam, ini semua gara-gara kau. Pasti kau sengaja melaporkan pada Oma bahwa kita tidak jadi pergi supaya aku seperti ini kan. Kau memang membawa. Ian menatap Theo, tak percaya pemikiran Theo benar-benar buruk untuknya. Aku hanya salah bicara, aku tak sengaja. Aku selalu tidak menggunakan atau aku tidak punya. Kau lihat sekarang, semuanya kacau, dan itu karenamu. Ian merasa hatinya terpukul. Theo membentaknya dengan keras di depan wajahnya. Theo benar-benar merasa marahnya sedang di puncak, tapi Ian malah semakin membuat mendidih. Aku ingin pria. Theo membanting setirnya dan menepikan mobil itu di pinggir jalan. Nafasnya sudah membulu dan matanya memerah karena menahan marah. Turun. Dia langsung keluar dari mobil Theo dan menendang ban mobil itu. Theo menarik pintu mobilnya dengan cepat lalu melajukan mobilnya dengan kencang. Ian baru menyadari tasnya tertinggal dalam mobil Theo. Hei, berhenti, Kim Theo. Ian ingin mengejar Theo, namun mobil itu sangat jauh dan teriakannya sia-sia. Kudoakan kau. Air mata penuh kekesalan itu jatuh membasahi pipi Ian. Dia benar-benar ingin rasanya. Namun sama sekali tidak ada belas kasihan. Ian menentangkan kakinya berkali-kali ke tanah. Ian merasa sangat sial. Dia benar-benar pria. Jarak apartemen masih jauh dari lokasinya saat ini. Ian merasa kesal dan saat ini dia benar-benar sangat menyesal menyetujui pernikahan ini. Lelaki bernama Coklat itu melepaskan masker dan sarung tangannya. Dia baru saja menyelesaikan operasi pasien yang menderita. Setiap operasi yang dia jalani beresiko tinggi dan tidak mudah.
Chung Jae-hyun itu, nama Jae-hyun cukup terkenal di seluruh rumah sakit, terutama di kalangan suster-suster muda. Karena wajahnya yang tampan dan kepribadiannya yang sangat ramah itu, namun Jae-hyun tipikal orang yang tegas dan serius. Jae-hyun melepaskan jas putihnya, dia memutuskan untuk pulang karena tidak ada pasien lagi hari ini. Jae-hyun keluar dari ruangannya, dia membalas senyuman suster muda itu dengan ramah. Jae-hyun merasa tak asing dengan gadis itu. Jae-hyun menunjukkan mobilnya pelan. Benar dugaannya gadis itu adalah gadis sandwich yang dicari lama ini. Ian berjalan dengan lesu, kakinya sudah kebas karena berjalan kaki berkilo-kilometer. Kali ini dia benar-benar menangis, hatinya sakit. Ian berharap bahwa Theo akan kembali mencarinya dan merasa menyesal. Namun ternyata pria itu memang tidak punya hati. Ian yang telah lelah menghentikan langkahnya dan berdiri di pinggir jalan. Dia tidak punya apapun saat ini. Hei, sedang apa di sini? Ian memicingkan matanya. Kau siapa? Apakah kita saling mengenal? Kau tak mengingatku. Sandwich. Ian mencerna perkataan pria manis di depannya dan akhirnya dia teringat sesuatu. Mata Ian melebar. Dia baru ingat siapa pria itu. Kemudian senyuman lebar itu muncul di bibir Ian. Kau pria yang di samping apartemenku kan? Yang kau beri sandwich itu. Benarkah kau bisa ikut aku pulang? Unit kita bersebelahan. Ian akhirnya berada di dalam mobil Jae-hyun. Sebenarnya dia tidak ingin langsung pulang, tapi bagaimana cara bilangnya? Ian tersenyum dan mengangguk. Jadi namanya Chung Jae-hyun. Jika dilihat, Jae-hyun tampan juga. Yang jelas wajahnya manis, tidak seperti Taeyong. Taeyong, apakah kau tetap pergi ke tempat lain? Sampai akhirnya mereka tiba di basement apartemen dan menaiki lift. Unit apartemen Taeyong bersebelahan dengan Ian. Mereka tinggal di Sweet Castle, salah satu apartemen yang cukup elit di distrik Gangnam. Baiklah Ian, kau bisa masuk ke dalam. Ian masih diam dan memejamkan matanya. Dia tidak ingin masuk. Aku masuk dulu, sampai jumpa. Jae-hyun, tunggu. Ian menghilangkan rasa malunya. Dia memejamkan matanya. Rasanya sangat malu, tapi dia benar-benar tidak ingin masuk ke dalam apartemennya sendiri. Jae-hyun terkejut lalu tersenyum. Tentu saja boleh. Ayo silakan masuk. Setidaknya Ian merasa lega. Jae-hyun memberikan Ian masuk ke dalam apartemennya. Ukurannya sama besarnya dengan apartemen Taeyong. Namun apartemen Jae-hyun tidak banyak memiliki perabotan.
Sedangkan Ian sendiri, dia tidak kuliah. Ian lebih suka adu fisik daripada menimba ilmu. Setidaknya dia mempunyai bekal agar dirinya tak akan terinjak jika dia berani, dan itu menjadi bekalnya melawan Taehyung. Foto itu waktu aku wisuda 1 tahun lalu. Ian terperanjat kaget, ternyata Jaehyun sudah berada di belakangnya dengan jarak cukup dekat. Taehyung tersenyum, tatapannya tak pernah lepas dari Ian. Gadis itu menarik, baik dari segi wajah maupun sifat. Taehyung suka gadis yang tidak cari perhatian, persis seperti Ian. Gadis itu terlihat apa adanya. Taehyung berusaha tenang dan fokus. Dia menghilangkan rasa-rasanya dengan bermain game online di ponsel. Taehyung meninggalkan Ian di jalanan. Taehyung yakin gadis seperti Ian pasti akan pulang ke rumah dengan sendirinya. Dasar gadis bodoh. Taehyung akhirnya teringat sesuatu. Gadis itu benar-benar. Taehyung beranjak dari tempat tidurnya dan mengambil kunci mobil di meja nakas. Taehyung teringat tas dan dompet Ian tertinggal di mobilnya. Bagaimana jika gadis itu tersesat? Jaehyun ikut mengantar Ian sampai di depan pintu. Terima kasih, Jae, sudah membantuku hari ini. Aku merasa senang bisa membantumu. Aku akan memasakkan sesuatu yang spesial untukmu nanti sebagai balasan untuk hari ini. Aku merasa senang bisa membantumu. Aku akan memasakkan sesuatu yang spesial untukmu nanti sebagai balasan untuk hari ini. Bisakah kau mendapatkan lebih dari sandwich? Saat Jaehyun dan Ian sedang tertawa, di saat itu juga Taehyung keluar dari apartemennya. Taehyung Ian langsung menghilang saat dia melihat Taehyung dan juga melihat ke arahnya. Jaehyun yang tidak tahu apa-apa merasa heran. Taehyung mengepalkan tangannya dengan kuat. Taehyung menatap Jaehyun dengan sengit. Taehyung langsung menghampiri Ian dan menarik tangan gadis itu dengan kuat. Ayo pulang. Tempatmu itu bersama aku, istriku, bukan di sini. Sekarang pulang. Ucap Taehyung dan menekankan panggilan istri. Taehyung kembali menarik tangannya. Jaehyun merasa bingung. Dia ingin menarik tangan Taehyung yang kasar itu. Jae, aku pulang dulu. Lain kali aku ke tempatmu lagi. Yana sempat melambaikan tangannya. Jaehyun yang melambaikan tangannya dan kemudian merasa kecewa. Wajahnya mendadak lesu. Ternyata sudah ada yang punya. Apa pedulimu? Ucap Ian dengan santai. Dia sedang tidak ingin berdebat karena sakit hati. Aku tanya, kenapa kau ada di sana? Aku kan kau bilang tidak boleh aku campur. Taehyung diam. Saat Ian mengatakan hal itu, Ian mendorong tubuh Taehyung agar menyingkir darinya. Jadi,
Kau sejak tadi bersama lelaki itu, kau ingin mempermalukanku. Ingat statusmu saat ini, orang di luar sana tahu kau istri sah Kim Tae Hyung. Ian mengepalkan tangannya dengan kuat. Cukup, aku tak mau berdebat, ucap Ian dengan dingin. Amarahnya sudah sangat memuncak. Kupikir kau gadis lugu, ternyata lihatlah kelakuanmu. Baru aku lepas sebentar sudah bersama pria lain. Suara Ian bergetar dan air mata itu jatuh. Dia tak sanggup menahannya lagi. Dia terdiam, entah kenapa penyesalan menghampirinya. Untuk pertama kalinya dia melihat gadis seperti Ian menangis, dan itu bukanlah hal baik. Aku ingin sekarang juga itu bisa. Ian masuk ke dalam kamarnya dan membanting pintu itu dengan kuat. Ian merebahkan tubuhnya di atas ranjang dan menangis. Di sana kesal dan marah bercampur menjadi satu, dan semuanya Ian lampiaskan dengan menangis. Sedangkan Theo hanya mampu menatap pintu kayu berwarna putih itu dengan berbagai perasaan di dalam hatinya. Theo merasa menyesal di lubuk hatinya, namun saat ini untuk mengucapkan kata maaf saja dia tidak mampu karena egonya yang terlalu besar.